probability sampling teknik. Setelah sebelumnya saya membahas konsep tentang probability sampling dan non-probability sampling, sekarang kita akan membahas apa saja teknik yang bisa digunakan dalam konteks probability sampling. Berikut ini adalah beberapa metode sampling probability. Yang pertama, metode contoh acak sederhana. Yang kedua adalah berlapis atau stratified. Yang ketiga, sistematis atau systematic random sampling. Kemudian gerombol atau cluster, dan bertahap atau multi-stage. Sebenarnya ini bukan hal yang saling lepas ya. Kalau sudah acak sederhana, kemudian tidak berlapis, tidak sistematis gitu, tidak. Contoh acak sederhana ini bisa menjadi fondasi dalam melakukan contoh sampling yang lain. Dan contoh sampling yang lain itu bisa mencakup contoh acak sederhana. Misalnya, contoh acak berlapis atau stratified. Stratified di sini atau lapisan di sini yang dimaksud adalah kategori-kategori dari responden yang kita anggap perlu untuk diwakili sebagai responden. Sebagai contoh, Anda ingin meneliti bagaimana pendapat masyarakat tentang bank syariah. Respondennya adalah masyarakat umum. Nah, dari masyarakat umum ini, Anda ingin mengambil sampel yang bisa mewakili lapisan dari masyarakat yang berpendidikan, yang berbau agama, bisa di dalamnya ekonomi Islam, kemudian hukum Islam dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah yang berpendidikan yang umum, bukan agama gitu. Ini misalnya saat Anda membuat suatu tujuan penelitian, Anda pasti punya sasaran responden, dan sasaran responden di sini berlandaskan suatu asumsi. Kalau contoh di sini yang saya buat adalah asumsinya bahwa orang-orang yang pendidikannya ada basic agama, misalnya ekonomi Islam, itu pendapatnya bisa jadi berbeda dengan yang berpendidikannya yang umum, misalnya orang-orang yang jurusan atau lulusan teknik, lulusan psikologi, atau mungkin Anda juga bisa membedakan antara yang lulusan perguruan tinggi yang non-Islam dengan yang perguruan tinggi Islam misalnya. Itu semua tergantung dari cakupan penelitian yang sudah dicanangkan di depan. Kemudian berdasarkan penelitiannya apa yang ingin dieksplor. Nah, peneliti di sini tadi ingin merepresentasikan misalnya dia dua lapisan masyarakat ini gitu. Jadi ini adalah strata yang ingin diambil. Stratanya di sini adalah asal pendidikan, bukan tingkatnya tapi asal pendidikannya, yang agama atau non agama gitu. Nah, maka nanti saat Anda melakukan sampel, Anda ingin masing-masing, misalnya tadi ini strata 1, ini strata 2. Anda ingin masing-masing strata ini terwakili. Maka di awal ada filter bahwa Anda berpendidikan, pernah memiliki dasar pendidikan agama enggak? Oh iya. Kemudian responden lain, ada dasar pendidikan agama enggak? Oh tidak gitu. Nah, nanti yang di peneliti ini agar stratanya ini terpenuhi, maka dia ingin agar jumlah dari yang pendidikan agama dengan yang non pendidikan agama ini seimbang, enggak timpang. Maka nanti sampelnya bisa representatif terhadap tujuan ini tadi.
karena ada asumsi bahwa ada perbedaan pendapat antara ini dan ini, maka masing-masing kelompok ini perlu diambil secara proporsional gitu, enggak timpang. Misalnya seperti itu. Ini contoh mudahnya stratified. Kalau yang sistematis gimana? Untuk yang contoh sistematik ini, contohnya Anda ingin meneliti pengunjung mall. Oke. Pengunjung mall ya, misalnya di SCH. SCH itu bangunannya semacam inilah ya. Anda ingin meneliti pengunjung mall di SCH tentang pola konsumsinya gitu, pola konsumsinya. Lalu sistematiknya gimana? Sistematik itu sistematis ya. Anda bisa melakukan samplingnya dengan cara Anda hitung dari, misalnya Anda dari jam 8 pagi sampai jam 13. Saat ada pengunjung yang pertama datang, Anda jadikan responden. Kemudian nanti setelah beberapa orang yang datang lagi, misalnya 1, orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya. Ini orang pertama, nanti orang ke-11, nanti orang ke-21, orang ke-31, orang ke-41 pengunjung. Ini yang Anda jadikan sampel gitu. Jadi sebenarnya semua semua pengunjung mall itu mempunyai peluang yang sama. Caranya gimana? Kan ini pengunjung mall ini datang silih berganti kan, tidak dalam satu tempat. Anda nggak punya sampling frame-nya. Jadi salah satu contoh untuk bisa mengambilnya secara probability sampling, Anda melakukan systematic random sampling. Caranya ini tadi, ada setelah 10 orang baru sampling lagi, setelah 10 orang pengunjung baru diambil lagi gitu. Nah, cara perhitungannya berapa, ini ada hitungannya contoh sendiri. Di sini saya cuma ngomong konsepnya, bukan perhitungannya langsung. Kemudian contoh gerombol atau cluster gerombol. Kalau yang gerombol, misalnya saya punya suatu populasi ini bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelompok. Asumsi saya adalah setiap kelompok ini heterogen. 1 ini heterogen, 2 heterogen, 3 heterogen, dan seterusnya. Masing-masing kelompok ini heterogen dan mencerminkan keheterogenan populasi. Nah, sampling yang bisa dilakukan, yang bisa masuk ke jenis probability sampling dari populasi yang seperti ini adalah Anda sampling gerombolnya. Jadi, misalnya saya sampling, saya pakai undian yang kejatuhan angkanya adalah gerombol ke-1 dan gerombol ke-7. Ya udah, yang disampling cuma gerombol ini aja. Ini akan sangat menghemat biaya karena Anda tidak harus mensampling semua gerombol biar representatif, tapi cukup 2 buah gerombol ini gitu. Karena tadi itu ada asumsinya bahwa setiap gerombol ini atau klaster ini dalamnya ini heterogen, dan keheterogenannya itu sudah mewakili populasi gitu. Untuk sampling bertahap atau multi-stage biasa dilakukan dalam geografis yang sangat luas. Misalnya dalam konteks negara gitu ya. Multi-stage itu adalah bertahap. Jadi yang pertama Anda sampling dulu, misalnya nih ada 6 nih. Anda sampling dulu ke 6 lokasi ini. Dapat lokasi yang ke-1 dan ke-6. Dari lokasi 1 dan lokasi ke-6 ini disampling lagi. Di lokasi 1 misalnya disampling ada beberapa kota. Kemudian di wilayah yang ke-6 disampling juga ada beberapa kota gitu. Jadi bertahap per wilayah.